Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala amri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati kepada dosen pembimbing mata kuliah pengembangan kurikulum Ustadz Fatah Asrofi dan teman-temanku semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video ujian tengah semester, yaitu yang berjudul Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19. Nah, dengan masih tingginya kasus COVID-19, pembelajaran masih dilaksanakan secara jarak jauh atau online. Nah, karena itu perlu ada yang namanya inovasi dan motivasi terobosan dari orang tua maupun guru. Untuk menciptakan apa? Untuk menciptakan proses pembelajaran yang bermakna bagi mahasiswa-mahasiswa dan siswa-siswa lainnya. Nah, meningkatnya kasus COVID-19 ini, ada yang varian baru akhir ini telah membuat kebijaksanaan pembukaan sekolah harus ditunda atau harus diliburkan. Nah, padahal tanpa kondisi pandemi, capaian pendidikan di Indonesia dapat dikatakan masih belum optimal atau belum sederajat. Nah, seperti yang kita lihat di skor program for International Student Assessment atau yang disingkat PISA. Nah, oleh OECD pada tahun 2018 itu Indonesia pada peringkat ke-78 kalau enggak 72 dengan negara untuk matematika dan peringkat 70 dari 78 negara untuk sains dengan nilai yang cenderung sangat minimal dalam 10 hingga 15 tahun terakhir ini. Nah, ditutupnya sekolahan ini selama lebih dari 1 tahun berpotensi menciptakan kehilangan pembelajaran atau loss kontak atau learning loss, di mana ketika sekolah ditutup atau sekolah diliburkan selama 3 bulan, 5 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 7 bulan dan seterusnya, akan kehilangan pembelajaran yang namanya kreativitas, yang namanya aktivitas, dan yang namanya komunikasi antar guru dan mahasiswa, antar guru dan siswa. Nah, itu makanya kita harus menanamkan yang namanya inovasi dalam pendidikan atau kreativitas anak. Nah, bahkan seringkali dikatakan atau sering dikaitkan dengan penggunaan teknologi dan internet untuk mengakses materi-materi pembelajaran yang dikasih dari guru untuk siswa atau maupun mahasiswa. Nah, guna untuk dikasih materi tersebut biar tidak ada yang namanya lost kontak. Nah, lost kontak itu apa? Lost kontak itu biar tidak ada yang namanya siswa itu udahlah, nggak bodo amat, nggak mau belajar, bukan. Nah, maka dari itu adanya pembelajaran online di masa pandemi ini bisa dikatakan belum maksimal atau belum mencapai tujuan akhirnya, atau belum mencapai persenan, masih 50%, 80%, 70% dan lain-lainnya. Nah, di beberapa konteks ini ketika perangkat teknologi dan jaringan tidak memadai serta kapasitas guru atau pendidik dan orang tua terbatas dalam mengoptimalkan teknologi zaman sekarang, praktik inovasi seolah-olah harus terhenti. Nah, padahal itu merujuk pada hakikatnya siswa atau mahasiswa itu sendiri. Nah, inovasi yaitu upaya dalam meningkatkan kualitas dan efisien melalui berbagai pembaharuan. Nah, contohnya sumber daya untuk pembelajaran online apa aja? Sumber daya pembelajaran online itu secara umum saat mengambil program gelar online, kita mungkin menemukan sumber daya seperti contoh berikut ini. Yang pertama, e-buku, 2 jurnal, video, kuliah rekam,
Google Classroom, forum diskusi, sesi tanya jawab dan wawancara dan lain-lainnya. Nah, sumber daya inilah yang ditawarkan kepada kita semuanya untuk belajar online. Nah, akan tergantung pada institut tempat kita mengambil program online yang mungkin sudah efektif, mungkin sudah memenuhi derajat yang kita capai. Nah, mungkin. Nah, untuk selanjutnya yaitu bagi universitas atau institut yang telah melakukan transisi untuk menggunakan 100% sumber daya yang ada atau yang telah dikelola oleh kita sendiri, mahasiswa dapat berharap untuk belajar menggunakan kombinasi sumber daya teknologi mutakhir tanpa perlu bepergian untuk menghadiri kuliah, ujian dan sesi diskusi maupun sesi skripsi. Nah, itu gunanya yang namanya e-book, jurnal, learning dan lain-lain. Nah, sekarang ada yang bertanya, bagaimana pembelajaran online akan disampaikan? Nah, pembelajaran online akan disampaikan melalui biasanya email, Google Classroom, e-learning, bahkan grup WA. Nah, dan ada juga yang bertanya, bagaimana pembelajaran online dinilai? Nah, mahasiswa yang mengambil program gelar atau khusus bahasa untuk secara online masih akan diuji secara berkala selama masa studi mereka untuk menilai pemahaman mereka tentang materi kursus. Contoh, kalian ngambil bahasa Arab. Nah, keesokan nantinya kalian akan diuji atau diuji offline. Nah, diuji offline itu gimana? Ya tetap kita datang, nggak datang, tetap kita akan yang namanya panggilan ujian. Nah, dari situlah dosen atau pengampu mata kuliah menilai kehebatan kita, menilai sampai mana kita menangkap materi yang telah disampaikan oleh dosen. Itu. Nah, bagi mereka yang baru mengenal pendidikan online, proses ini bisa jadi menakutkan. Menakutkan gimana? Menakutkan, saya nggak bisa, saya belum pede, saya belum bisa menggunakan teknologi zaman sekarang, dan lain-lain. Nah, di sini kita harus tidak perlu khawatir, kita harus membasminya. Nah, universitas yang online adalah universitas yang profesional, berpengalaman, dan banyak materi-materi atau dosen-dosen yang telah hebat, juara, dan serta pilihan. Nah, dan dirancang untuk membantu universitas kecil yang belum menjadi institut-institut kecil yang belum menjadi universitas negeri. Nah, kalau pengalaman saya itu, kadang ada yang namanya komplain kepada dosen, kepada guru, itu sudah hal biasa yang kita rasakan secara online ini. Makanya ada yang namanya motivasi dan inovasi. Motivasi ini berguna untuk biar kita menguatkan cita-cita kita, biar kita menguatkan yang namanya kekokohan atau moto kita, cita-cita kita biar cita-cita kita biar tercapai dan lulus tepat waktu, bukan lulus pada waktunya. Nah, itu kadang orang tua juga, kok sekolah online terus, kapan offline-nya? Gitu biasanya. Mungkin dari pemerintah belum dikasih izin, Bu, biasanya gitu. Dan banyak yang komplain tentang pembayaran atau UKT segini tapi kok sekolah online, ini gimana? Kalian dapat apa? Kamu dapat apa selama 2 tahun kuliah atau 4 semester yang telah berlalu? Kamu dapat apa? Kadang orang tua ada yang bilang seperti itu. Nah, memang COVID-19 ini banyak variannya, ada Omicron, ada Oseriosis, dan ada pilek batuk, dan banyak macamnya.
segala yang menyangkut tentang penyakit pasti di COVID kan itu. Nah, kalau menurut pribadi saya kurang setuju dengan adanya isu-isu tersebut. Nah, makanya kita harus bersyukur apa yang telah kita rasakan sekarang. Walaupun pembelajaran online, walaupun pembelajaran tidak seefektif dulu, kita harus bersyukur dengan adanya wabah penyakit COVID-19 ini. Syukron, apabila ada tutur kata atau perkataan saya yang kurang mengenakan hati, mohon dimaafkan. Wa akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.